Indonesia negara miskin. Wow, kata itu keluar langsung dari salah satu mantan pemain PSM Makassar yang merupakan keluarga negaraan Belanda, yaitu Enco Jansen, yang mana secara terang-terangan ya di salah satu podcastnya di Football Prat ya bersama dengan Wakman, dia menceritakan tentang pengalaman buruknya di Indonesia dan sampai mengatakan Indonesia itu negara miskin dan sepak bolanya sebenarnya di Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Wow, ini menyakitkan ya, menyakitkan guys. Jadi kita udah tahu kemarin itu Wakman sempat bertingkah dengan statement-statementnya yang kayak bilang, waduh kalau nonton Indonesia sama Sudan tuh nggak usah lah ditonton, nggak layak lah ditonton, nggak layak orang itu masuk Piala Dunia. Nggak ada kelasnya lah pokoknya kalau misalnya Indonesia itu masuk Piala Dunia, nggak cocok katanya ya kan. Itu keluar daripada Wakman. Dan kali ini kawannya Wakman ngomong yang lain lagi guys ya kan. Ditambahi sama si Enco Jansen ini guys, di salah satu podcastnya itu dia bilang Indonesia negara miskin, sepak bolanya nggak mantap. Sakit. Memang kita tahu negara kita ini miskin karena dikorup ya sama para pejabat yang berapa ratus triliun ya, dan juga banyak sekali pejabat-pejabat yang masuk penjara karena korup, sehingga banyak sekali dana-dana yang harusnya dialokasikan untuk masyarakat terakhirnya nggak sampai. Tapi satu lagi yang harus kalian ketahui, wahai Belanda-Belanda ya yang mengatakan Indonesia itu miskin, kalian nggak tahu kita itu miskin juga dulu gara-gara klan. Gara-gara Belanda yang jajah Indonesia berapa? 350 tahun. Kita itu Indonesia negara kaya. Kaya kali, ya kan? Banyak kali rempah-rempah. Terus ngapain kalian datang ke Indonesia, terus mengambil rempah-rempah, terus menjajah, mengkeruk harta daripada negara Indonesia. Sekarang siapa sebenarnya miskin? Ya kan? Nah itu, dia datang sekarang. Dia datang memang sekarang dan dia nggak tahu kita miskin dia juga sekarang. Ini gara-gara siapa? Gara-gara mereka. Gara-gara sistem yang mereka buat, yang mereka tularkan kepada Indonesia. Ya kan? Jadi sebenarnya kita agak kesal juga. Kesal dari sini ya memang iya kita miskin, tapi kesal di sini kita kesal juga karena kita miskin juga gara-gara lu gitu loh. Gara-gara kau. aduh ya kan. Nah ini aku sebenarnya nggak tahu ya apa motif daripada Enco Jansen ini mengatakan Indonesia negara miskin dan Indonesia itu sepak bola yang nggak ada apa-apa. Apakah mungkin dia punya masa kelam kemarin itu di Indonesia? Nah setelah aku telisik-telisik ya, memang dia punya musim yang kurang baik bersama PSM Makassar. Dia punya pengalaman yang buruk di PSM Makassar yang mana fasilitas kurang memadai katanya di sana. Jadi selama dia berkarir kayaknya kok kayak gini ya klub Indonesia gitulah. Mungkin karena kebetulan ini kan mantan pemain Liga Belanda guys, yang bisa kita bilang Liga 1, Liga Eredivisie, kayak Nak Breda, Roda, baru Jole kan. Itu kan klub-klub yang berkompetisi di Liga 1-nya Belanda. Memang kalau kita bandingkan langsung dengan kompetisi Liga 1 di Indonesia, pastilah cukup berbeda. Negara maju dan negara berkembang ya pasti berbeda. Dan dia juga menyoroti ketika dia main di PSM, yang dia bilang, wah, di salah satu klub besar aja kayak gini fasilitasnya, apalagi di klub-klub lain. Nah, sebenarnya pengen galak konternya ketika dia ngomong kayak gitu. Apa? Ya memang kebetulan PSM Makassar ini saat itu memang lagi masalah krisis keuangan. Ya nggak usah lah saat itu. Sekarang aja juga ada berita simpang siur ya yang beredar bahwasanya PSM Makassar memang lagi kesulitan masalah finansial dan masalah dana gitu kan. Tapi kalau misalnya aja nih si Enco, nggak tahu aku cara ngomongnya Anco ya, Anco atau Engko, ya kan? Yang penting Jansen aja lah. Pokoknya kalau si Jansen ini main misalnya di Bali, di Bandung, Persib Bandung, Bali United, atau Borneo, atau Persija gitu, pasti mungkin dia akan beda nih statementnya. Mungkin dia nggak akan bilang Indonesia negara miskin ya kan. Yang kesalnya itu dia bilang kayak gini coba. Dia bilang nih ya, Indonesia negara miskin, sepak bola di Indonesia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nah ini dia menyoroti gara-gara apa ya, banyak pemain-pemain Belanda yang datang yang akhirnya bela Indonesia, dan juga memang lagi rame berita tentang Indonesia di mata dunia. Memang Indonesia lagi seksi-seksinya nih guys, serius. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Nah kebetulan kayaknya mungkin kalau ini mencurahkan yang nggak sukanya gitu kan. Jadi ketika Indonesia lagi rame-rame dibahas,
dia mau kayak nge-framing, enggak, mana ada Indonesia kayak gitu. Buktinya aku kemarin main di Indonesia enggaknya gitu-gitu kali. Mungkin kayak gitu. Dia nggak tahu aja Indonesia dulu sama sekarang udah jauh beda, ya kan. Dulu memang oke seperti itu, tapi sekarang kita sudah mulai bertahap berkembang secara bertahap. Kan gitu. Tapi yang aku paling nggak sore tuh dia bilang negara miskin tadi sih. Macam nggak tahu aja dia siapa ya supaya lebih miskin gitu ya kan. Kalau kita flashback ya. Nah, dia bilang juga gini, dia tambahi. Tapi meskipun Indonesia negara miskin, hampir setiap rakyatnya itu punya punya handphone dan smartphone. Jadi kata dia, IG itu di sana, maksudnya di Indonesia itu sangat populer. Jadi kalau misalnya nih, kata dia ya, kalau aku gagal cetak gol, maksudnya si Johnson tadi itu gagal cetak gol, maka dia disarankan sama teman-temannya, jangan lihat sosmed. Jangan lihat sosmed karena bahaya, bakal terjadi namanya cyberbullying dan bullying sehingga pemain nanti akan dikhawatirkan kena mental. Dan ini ya fakta juga sih memang ya kan. Kalau ini nggak bisa kita pungkiri, memang kualitas netizen kita juga kadang nggak bisa menerima kekalahan, maunya menang terus gitu kan, sampai menciderai mental pemain bahkan ke keluarganya. Ya kan, kayak Patrick Kluivert kemarin dia gagal bawa Indonesia menang, dibantai, malah anaknya juga diserang. Kan kayak gitu. Sebenarnya itu nggak baik juga gitu. Dan kalau ini sebenarnya nggak semua ya. Ini hanya oknum. Oknum. Karena yakin lah kalau misalnya dia memang pecinta klub, pecinta timnas itu, dia nggak akan bisa kita bilang ya, membuli apalagi sampai mengancam-ancam pemain tersebut. Pasti dia akan lebih kepada mengevaluasi gitu. Iya. Aduh, sampai diserang gitu. Mungkin dia agak trauma mungkin selama di Indonesia kemarin saat itu. Karena dia datang masa-masa Covid kata dia. Begitu dia bilang, dia tahu banyak pemain Belanda, ya, yang darah Belanda dan darah Indonesia itu akhirnya memilih timnas Indonesia kata dia. Dia lihat juga lah kayak Bang Jai, kayak Ole Romeni, ya kan, Justin Hubner, baru juga siapa lagi tuh, Kevin Verdonk, Sandy Walsh, Tom Hai. Ini kan pemain-pemain Belanda yang sebelumnya pernah membela timnas Belanda yang kelompok umur dan akhirnya membela timnas Indonesia. Dan dia kayaknya sangat mengkritisi ini dan juga kayak mikir, makin banyak nih pemain-pemain Belanda, darah Belanda Indonesia pindah ke Indonesia gitu kan. Dan dia juga menyoroti mudahnya pemain-pemain tersebut mendapatkan follower, mendapatkan pengikut di Instagram. Aku nggak tahu ini dia ngomong kayak gini apakah karena memang mensupport pemain tersebut pindah ke Indonesia atau dia nggak suka nih. Banyak pemain-pemain darah Indonesia dan Belanda akhirnya memilih ke Indonesia bukan ke Belanda gitu. Jadi kayaknya mungkin dia nggak senang ya mungkin ya. Tapi itu mungkin persepsi aku. Mungkin kalian yang nonton videonya bisa komen di kolom komentar setelah kalian tonton ya. Nah, di sini lagi paling nyelekit nih dia bilang ya. Udah gitu, oke lah Indonesia kalau misalnya kita jadi pemain banyak followernya katanya kan. Tapi kalau udah masalah fasilitas, akademi, terus juga pelatih, waduh terbatas lah katanya di Indonesia. Dan ini, sorry to say, memang iya. Indonesia dulu fasilitas, akademi, pelatih, ya memang masih kurang lah. Apalagi mungkin di zaman dia kan, apalagi di zaman-zaman dahulu kala. Itu memang kurang kali. Tapi ketika di zaman Pak Erick Thohir sekarang ini perkembangan cukup pesat. Makanya Pak Erick Thohir sangat serius masalah pelatih. Makanya setiap daerah ditambah lagi pelatih-pelatihnya. Makanya akademi mulai dari pembibitan usia muda udah mulai digaung-gaungkan. Begitu juga dengan fasilitas udah mulai terbukti kan sekarang pemain timnas yang dulu kelas ekonomi sekarang udah mulai ke kelas eksekutif ya kan. Jadi mulai dari kelas bisnis gitu. Jadi perlahan makin eksklusif lah pemain timnas kita ini. Oke, itu untuk timnas. Untuk level klub juga ya mungkin ini yang dia soroti, masalah latihan mungkin di lapangan, masalah latihan juga di stadion utama, mungkin butuh training latihan yang khusus ya seperti Bali United. Mungkin itulah yang mungkin sekarang masih dipikirkan juga oleh klub-klub dan juga PSSI ya untuk mengembangkan liga kita guys. Tapi memang jujur sekarang ini PSSI porosnya terkuat itu adalah ke timnas dulu. Iya kan, karena aku ngelihat timnas juga yang sebenarnya liga juga udah diperbaiki kan, mulai dari VAR, ditambah juga mengundang wasit-wasit luar negeri gitu. Sebenarnya kalau sekarang dia datang, ya kan, si siapa namanya, Jensen tadi datang, sekarang Jensen, pasti dia akan beda ngomongnya. Kebetulan dia datang di zaman gak enak itu ajanya, ya kan.
Aduh, aduh. Pokoknya dia tutup, intinya sepak bola di Indonesia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, guys. Ya, karena dia berkaca kepada pengalaman kelamnya di PSM Makassar, yang memang kebetulan PSM Makassar saat itu lagi krisis, guys. Kan? Tapi coba aja kalau dia main di Borneo tadi kan, di Bali, apalagi di Bandung, mungkin pasti akan berbeda responnya. Sama kayak Nick Keepers. Nick Keepers coba tengok, kan? Gila sekarang jadi idola. Mana pernah dia cerita-cerita masalah fasilitas? Kenapa Persib Bandung salah satu klub yang paling sehat masalah keuangannya, guys. Terbukti kan? Bali United punya lapangan tersendiri, keren banget, punya lapangan latihannya, profesional. Apalagi mungkin sekarang Dewa United, ya kan? Tapi ya apapun itu, aku melihat di sini kayaknya salah satu cara dia sih ini dengan ngomong Indonesia miskin, Indonesia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia ya buatlah pengalaman negatif dia itu dia umbar-umbar. Ini menurut aku ya. Tapi kalian bisa komen di kolom komentar kalau setuju apa enggak. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau enggak, kalian bisa kasih alasannya. Tapi menurut aku, ini merupakan salah satu cara daripada si Enco Jansen ini untuk mencegah pemain-pemain muda Belanda ini yang keturunan Belanda Indonesia untuk pindah ke Indonesia. Karena kayak terbaru lah ya kan, si Tristan Hoyer itu, dia kan udah dikontak PSSI gitu. Nah ini kan mungkin mereka sudah mulai agak resah dengan kehadiran, dengan masifnya pergerakan Pak Erick Thohir di proses naturalisasi ini, guys. Ya kan? Atau mungkin jangan-jangan si Enco Jansen ini agak cemburu, ya kan? Kenapa ya di zamanku nggak ada nih kayak gini PSSI-nya? Kenapa di zamanku nggak ada kayak gini ya? Booming-boomingnya Indonesia ya? Kenapa pas zamanku itu disenyap-senyap aja, sekarang baru booming ya, kata gitu. Jadi mungkin spekulasi lagi-lagi ya. Tapi apapun itu, kita sangat menyayangkan ketika dia bilang Indonesia itu negara miskin, guys. Ya kan? Setidaknya mungkin banyak fakta yang dia terangkan, dan itu mungkin ada benarnya juga. Kayak masalah fasilitas, akademi pelatih, dan juga masalah bully-membuli yang sosmed tadi, itu aku nggak bisa pungkiri memang benar adanya. Tapi kalau untuk masalah Indonesia negara miskin, waduh, ini sangat menyakitkan ya, sangat-sangat menyakitkan. Oke, guys. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys, tentang pendapat Enco Jansen, mantan pemain PSM Makassar tahun 2021, yang menyebutkan Indonesia negara miskin dan Indonesia sepak bolanya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.